warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu. Kita bisa bersama-sama belajar satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis yang kita tahu bersama ini adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab iman seseorang bisa bertambah. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang saat ini hadir senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah pada dua pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah dari adab membaca Al-Quran. Maka pada hari ini kita akan mulai masuk pembahasan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh muallif bahwasannya di antara adab dalam membaca Al-Quran yang pertama yaitu niat yang benar. Pembahasan ini senantiasa diingatkan oleh para ulama akan pentingnya niat yang benar, dan niat yang benar yang dimaksud di sini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena setiap amalan yang bila dikerjakan dengan tidak ikhlas karena Allah, pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan tidak akan diterima. Karena Allah sendiri telah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Murni itu tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Itu murni. Jazakumullah khairan. Sesuatu yang murni itu sesuatu yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun, bahkan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dua syarat diterimanya amal ibadah itu terangkum dalam ayat ini. Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat berapa? 110. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, falya'mal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Apa amal yang soleh di sini? Kata Imam Ibnu Katsir, amal yang soleh adalah amal yang mencocoki dengan syariat, mengikuti petunjuk baginda Rasulullah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada,
dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Ini yang pertama. Sekali lagi bahwa di antara adab yang terpenting dalam membaca Al-Quran adalah niat yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan, ya. Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat, banyak hadis yang mengingatkan kita tentang perkara ini. Bahkan sering disampaikan oleh guru-guru kita, tidaklah para ulama memulai pembahasan dalam kitab mereka kecuali diawali dengan babun niyah, bab tentang niat. Pentingnya memurnikan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak akan mendapatkan apapun ya sesuai kecuali dengan sesuai niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang itu diganjar sesuai dengan niatnya. Kalau kita membacanya memang lillahi ta'ala, fa insyaallah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena sejatinya akan memberi syafaat. Keutamaan-keutamaan ini akan kita dapatkan manakala amalan kita sudah mencocoki dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengingatkan kita semua, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya ditujukan oleh Allah atau karena Allah, namun ia mempelajarinya karena untuk materi duniawi, ia tidak akan pernah mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Sama halnya dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita benar-benar tata hati kita. Teringat apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada hal yang paling sulit kuobati selain daripada mengobati niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niatku selalu berbolak-balik. Selama kita bisa menyembunyikan amal kita dan tidak perlu tahu orang sembunyikan, ya, selama hal itu tidak perlu diketahui oleh orang dan tidak ada esensi apapun, sembunyikan. Karena begitu lemahnya hati kita ini, ya, lemah sekali, ya, begitu lemah hati ini. Maka sekali lagi, amalan-amalan termasuk membaca Al-Quran, ya, jika memang kita bisa baca. Makanya tidak semua amal kita, atau ketika ada orang melakukan suatu amalan tidak terlihat, bukan berarti dia gak beramal soleh, Pak. Kalau ada saudara kita terlihat mungkin di masjid kok gak baca Al-Quran, bukan berarti dia gak baca.
Ada saudara kita habis zikir kemudian pulang, bukan berarti dia nggak sholat sunnah. Ada saudara kita kok kelihat ben saya Senin karo Kamis kok awake segermen, kok koyoke nggak poso. Bukan berarti awak seger iku nggak puasa dan lain sebagainya. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita jaga niat-niat kita semua. Jangan sampai kita kotori hati kita, kotori amal kita dengan mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan like dari manusia, ya. Termasuk ini yang muda-muda yang buat story nggak perlu banyak-banyakan like, ya. Aku tak share kebaikannya, nggak ono sing nge-like, nggak semangat, nggak usah. Di-like nggak apa-apa. Ya, kalau banyaknya like tadi semangat terus. Nabi zaman biyen waktu dakwah nggak ada pengikutnya nggak semangat berarti. Nggak ngefek. Ya. Ada yang ngikuti, nggak ada yang ngikuti. Jika itu kebaikan sampaikan. Sama di grup kan juga biasanya gitu. Kalau bahas masalah agama ini wis ra ono sing respon iki. Kayak nggak ono tanda-tanda kehidupan di dalam grup gitu. Nah, tapi kalau bahas masalah masalah panganan, bahas masalah dunia, masya Allah, itu cetung tulis nggak tahu muncul, tadi muncul lagi, ya, nggak masalah. Ada yang like atau nggak ada yang like, jika ada kebaikan share sampaikan. Siapa tahu ada yang baca tapi belum nge-like, sungkan dan lain sebagainya, nggak masalah, sampaikan. Nah, ngaji juga demikian. Makanya sering kami sampaikan kepada jamaah, nek wayah jame ngaji telat ojo diundur wis. Karena kadang sebagian majelis taklim iku nek mulai jam sakmene iku sik tak yo ngenteni jamaah. Ustaz kok ngenteni jamaah. Kalau sudah waktunya ngaji, meskipun yang datang satu bahkan nggak ada yang datang. Yang datang berbagian sing rekam tok ngaji sudah nggak masalah. Ya. Dan inilah ada yang menjadi teladan bagi kami guru-guru kita juga demikian. Ya. Karena ilmu itu, mulianya ilmu akan tetap mulia sekalipun nggak ono sing dengarkan, nggak pengaruh. Ya. Makanya kita juga demikian. Dalam beramal, mari jaga niat-niat kita semuanya. Fa insyaallah sesuatu yang kita lakukan ikhlas karena Allah, ya, maka nalillahi yabqa. Segala sesuatu yang kita lakukan landasannya karena Allah itu akan langgeng, itu akan kekal, awet. Tapi kalau sesuatu tidak didasari karena Allah, nggak akan bertahan lama. Sudah wis lah, nggak akan lama, bentar sebentar, ya. Apapun itu. Makanya kan juga pernah sampaikan kepada majelis taklim, kok enake majelis MT ini tujuannya untuk kono kok rame yo, tak ini kok rame yo, tak ini tak itu. Gak lama. Adanya MT, adanya ini, adanya itu lillahi ta'ala. Kita adakan karena memang untuk belajar, sebagai wadah untuk belajar, sudah, gak lebih dari itu. Maka nalillahi yabqa. Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah, yabqa, akan awet, ya, awet insyaallah. Sebaliknya, ya, kata Imam Ibnu Taimiyah, wa ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Adapun segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah, kata Imam Ibnu Taimiyah, la yanfa' wa la yadum, tidak akan bermanfaat dan tidak akan langgeng. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Apapun kalau landasannya sudah bukan karena Allah, la yanfa', gak ono manfaati. Apalagi di akhirat gak dapat apa-apa. Wala yadum, dan gak akan lama. Makanya ono istilah apa? Musiman. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Kemudian di antara tanda-tanda ikhlas, di antara disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ciri-ciri orang yang ikhlas di antaranya adalah merasa sama antara dipuji atau dicela. Nah, tanda-tandanya awak dewe maca Al-Quran ikhlas itu disanjung atau dicaci tetap sama. Sedekah ono sing ngelem utawa bahkan mencaci maki, yo sedekah nih wae sedekah. Kemudian yang kedua, melupakan amal kebaikan yang pernah dibuat. Itu yang disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang ketiga, tanda suatu amal itu ikhlas adalah mengharap balasan dari apa yang dikerjakan dengan balasan akhirat. Ya, mengharapkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga kita kalau habis beramal sesuatu dan dilalekno, gak usah diiling-iling, gak usah dihitung-hitung, ya, gak usah dihitung-hitung. Wis dan dilalekno, segera lakukan yang lainnya yang bermanfaat juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun, bahwasannya manusia pertama yang dihisab pada hari kiamat di antaranya seseorang ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ada orang nih baca Al-Qur'an, ya. Dia mempelajari agama, mengajarkan, membaca Al-Qur'an. Dia didatangkan lalu Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang nikmat-nikmat, maka dia pun mengakuinya. Lantas ditanyakan, fama fa'alta fiha, lalu apa yang kamu perbuat dengannya? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari agama, mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Qala kadzabta, engkau berdusta. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun, engkau belajar agama, menyampaikan ke sana kemari biar disebut alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Quran agar disebut seorang qari. Inilah orang yang pertama yang akan apa tadi? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita berhati-hati ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Manusia pertama yang dihisab pada hari kiamat ini diantaranya. Mereka membaca Al-Quran agar disebut qari. Tipis loh Pak iki Pak, tipis sekali. Makanya tadi kami sampaikan di awal, jika memang kita bisa beramal dan tidak diketahui oleh orang, lakukan. Tapi memang jika amalan itu tidak bisa, kalau tidak harus dilihat orang, ya mau gimana lagi. Contoh sholat jamaah, ya, apa jenengan gak gelem ning masjid Pak, gak jamaah, waduh kuatir riya aku. Sepi masjidnya tutup kabeh engko. Pak gak milu pengajian, waduh kuatir riya, tak ngaji online ae aku. Ngaji online itu belum bisa mewakili ngaji offline, gak bisa. Ya, baik dari segi keutamaan, ya, baik dari segi keberkahan, belum bisa terwakili. Karena sekarang setelah pandemi itu sebagian orang tak ngaji online naik mau podo oleh. Beda, nggak sama. Ya.
Ngaji online itu untuk penguat di antaranya. Oh, mari ngaji sudi simakneh ben gak lali. Ya. Tapi mending katimbangane gak ngaji tapi. Ya, timbangane gak ngaji luweh apik. Tapi hendaknya datang di majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi mudah-mudahan kita senantiasa dijaga niat-niat kita, hati kita. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Palingkanlah hati kami terhadap ketaatan kepadamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara adab dalam membaca Al-Qur'an yaitu mengharapkan pahala. Pertanyaannya, boleh enggak kita beramal untuk mengharapkan pahala? Mengharapkan surga? Boleh? Atau harus mengharapkan ridho Allah? Dan jenengan mikir di sini. Tak ngombe kopi di sini. Masya Allah. Pripun, Pak? Boleh enggak kita beramal mengharapkan surga, mengharapkan pahala? Pertama, dalam masalah agama, apapun yang kita katakan halal atau haram, lebih baik atau tidak, harus berlandaskan dalil. Makanya kalau ada tanya, Ustaz, kalau gini lebih baik atau tidak, kita bisa mengatakan lebih baik atau tidak kecuali ada dalil. Ya, nggak bisa kemudian kita mengatakan lebih baik tanpa adanya dalil. Sama halal ataupun haram harus merujuk pada dalil. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram. Janganlah kau mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram. Ya, kembali semuanya harus berlandaskan dalil. Lah, boleh atau tidak ketika kita beramal mengharapkan surga, mengharapkan pahala? Pertama, mari kita lihat di antara apa yang disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Surat apa? At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa 'amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan istri Fir'aun bagi orang-orang yang beriman ketika dia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam Firdaus. Berarti berharap apa ini? Selain surga berharap apa? Dibangunkan rumah di mana? Surga Firdaus. Begitu pula disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 85 sampai 87. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Berarti berharap apa ini? Mempusakai surga. Dari apa yang disampaikan ini, bahkan Nabi Muhammad pernah mengingatkan hambanya, kalau kalian mintalah surga Firdaus. Bahkan hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang berisi tentang semangat agar beribadah dengan imbalan apa? Surga. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang sholat di Masjidil Haram lebih baik berapa kali? 100.000 kali daripada masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada masjid yang lain berapa?
Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa lebih baik dari masjid yang lain berapa? Berapa? 100 tenan. 1/4 dari Masjid Nabawi kata Nabi. Loh, ini semua kan menyebutkan tentang sesuatu balasan. Motivasi beramal dengan iming-iming apa tadi? Makanya di antara adab ketika kita membaca Al-Quran, ya, di antaranya kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengapa. Dan ini akan menjadi motivasi bagi kita. Makanya kata para ulama, di antara asbab min asbab ziyadatul iman, di antara sebab bertambahnya iman, yaitu membaca, mempelajari tentang keutamaan suatu amalan yang akan kita kerjakan. Itu akan menambah motivasi kita. Ya, itu akan menambah semangat kita. Nah, ternyata menungso iku kadang-kadang gak didorong ini, kadang-kadang ya rada mogok kok awak dhewe. Ya. Kalau gak didorong dengan seperti ini kadang-kadang kurang semangat. Makanya salah seorang sahabat ketika sebelum Rasulullah berangkat berperang bersama sahabat-sahabatnya, beliau bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, in kutiltu fa aina ana?" Kalau saya meninggal dalam peperangan nanti di mana tempat saya? Fil jannah, tempatmu di surga. Kurma yang di tangan yang dimakan ditaruh, dia berangkat, Pak. Sampai sedemikian. Ya. Ini sahabat Nabi loh. Ya, ketika Rasul sudah siap berangkat bersama sahabat-sahabat, ini makan santai ini, Pak. Kemudian Rasul datang tanya pada ya Rasulullah, in kutil tuh kalau aku meninggal dalam perang nanti, fa aina ana, di mana tempatku? Fil jannah, tempatmu di surga. Dia berangkat, Pak, langsung berangkat. Makanya sekali lagi bolehnya seorang mengharapkan pahala, ya, balasan dari apa yang dilakukan, termasuk dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, balasan dalam membaca Al-Quran sangat luar biasa. Di antaranya dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Makanya mari dibaca. Ojo juz 30 tok. Al-Quran iku 30 juz, sing dibaca juz sing 29 iri engko. Jenengan masuk golongan ndi? 30 juz apa juz 30? Apa enggak masuk golongan iki kabeh? Ya gak 30, ya enggak 30 juz. Wis sing gampang-gampang eta Al-Fatihah, terus Anas, Trikul, insyaallah. Karo inna atau ina plus wal. Kok ngerti? Pengalaman kabeh tiba. Oh, 1/4. Iki yo engko ngene iki. Kenapa enggak baca Al-Quran? Saya sedari baca Trikul 4 kali atau 3 kali. Wis sepertiga, 1/4 judul. Yo gak ngono konsepe, ya. Ayo baca. Makanya kadang-kadang kita dalam sholat itu koyok wong bingung, Pak. Yo alhamdulillah imame sik maca surat sing mudah dimengerti lan wis tahu krungu gitu kan. Kuwatirin ana imam anyar ujug-ujug maca teng tengah-tengah surat Al-Qur'an, ujug iku surat apa maneh. Asing men. Ya masalahnya awak dhewe buka Al-Qur'an ngenteni setahun pisan. Wah ya. Koyoke pengalaman kabeh iki. Ayo dibaca, Pak. Ya dibaca. Kalau 30 juz gak bisa khatam dalam 1 bulan, ya seminggu gak apa-apa, oleh. Terus boten. Insyaallah gitu. Pahalanya luar biasa. Ya. Akhirat sekarang itu cerita, Pak.
Dunia nyata, tapi nanti dunia ini tinggal cerita, dan akhirat itu nyata. Apa yang telah kita perbuat nanti akan kita tuai semuanya. Makanya mumpung sekarang masih ada kesempatan baca, ya, baca Al-Quran itu. Doane awak dhewe dikon ngaji, ayo le ngaji ben iso maca Al-Qur'an. Lah wis iso maca Al-Qur'an ra tau maca. Lah ya apa terusan? Tujuan kita nyuruh anak kita ngaji agar apa? Bisa baca Al-Qur'an. Terus nek wis iso maca, cukup. Gak kon maca Al-Qur'an. Baca, setelah bisa ya biar baca. Masalahnya kadang-kadang wong tua enggak gatek ning kene. Nggak perhatian, cukup dikon ngaji, nek wis iso ngaji, nggak dilanjutkan, ayo diwaca. Kalau bisa ada madrasah Quran di rumah kita. Kalau bisa, setiap hari gantian moco. Nggak sempat Ustadz saya baca, ya wis anak kon moco jenengan nyimak wis. Nek nggak sempat. Mungkin pas kita hari itu deadline banyak, kerjaan harus terselesaikan. Anak ekon moco, ibu ekon nyimak jenengan kerja karo ngrungokno. Usahakan ada madrasah Al-Qur'an di rumah kita. Enggak suwi-suwi wis to, enggak usah 5 jam. Enggak usah 2 jam, wis 1 jam iku wis apik. 30 menit wis apik. Ya, 30 menit itu dapat berapa halaman ini, Pak? 10 napa? 10 halaman, masyaallah. 1 juz ya tergantung sing maca. Ini sing maca alhamdulillah iki iso 2 halaman. Tapi ini standar umum ya kurang lebih hampir 1 juz insyaallah. Hampir ya, atau setengah ya. Terus setengah juz insyaallah. Itu kalau dirutinkan setengah juz berarti dalam kurang lebih 2 bulan khatam. Berarti setahun khatam ping. Loh, khatame gak ngenteni Ramadan. Loh ngapunten lho niki. Tapi jamaah kan boten kan. Makanya kula ngomong ngoten niki. Boten beda niki. Mosok khatame kok kudu ngenteni Ramadan, Pak? Ya ojo lah, ayo dibaca. Loh ini loh motivasi dari baginda Rasulullah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini akan memberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Bagi sahibul Quran ya. Bahkan Rasul memotivasi lebih lagi. Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutul lailah. Sapa wonge sing maca suwengi 100 ayat dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan dalam kitab Sahihul Jami'. Suwengi 100 dicatat baginya apa tadi? Salat sepanjang malam. 100 ayat iku, Pak, nek juz 30 iku sedilut. Bener? Sebentar. Tapi awak dhewe kadang gak kober. Ya. Ini motivasi dari Rasulullah. Makanya bolehnya seorang mengharapkan pahala yang sudah dijanjikan ini. Baca tuh malam ini 100 ayat. Gimana? Gampang apa mudah? Pripun? Gampang apa mudah? Jenengan gak ono pilihan liya lho iki. Pilihane gur loro iki. Nek gak gampang ya mudah wis. Jenengan pilih pundi? Nah ya wis berarti insyaallah ya. 100 ayat aja. Rasul juga memotivasi kita. Jenengan nek salat ngono seneng imami maca ayat sing wokeh apa sing titik? Sing pundi, Pak? Jujur ngono seneng sing salat sing setengah jam apa sing mang menit mari? Dalam? Coba kita lihat hadisnya Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahlihi. Maukah salah seorang dari kalian jika kembali ke rumahnya dia mendapati salasa khalifatin idhamin simanin, dia membawa pulang 3 onta yang hamil, yang gemuk dan besar. Para sahabat menjawab, kulna na'am, mau ya Rasulullah. Sopo sing ra gelem mulih nggawa unta telu gedhe dhuwur plus bunting yang gitu, hamil. Maka Rasul mengatakan fasalasu ayatin, ketahuilah 3 ayat yaqra'u bihinna ahadukum fi sholati, yang dibaca di dalam solat, khairun, lebih baik, lahu baginya, min salasi khalifatin idhamin simanin, lebih baik daripada dia mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Kunik telu, lah nek 30. Jenengan milih telu apa 30 saiki? Sing pundi? 30. Berarti Mas Amir rada tuwa ya engko. Lho iki langsung tunai lho iki nggo. Tunai iki. Cash, gak apa-apa. Anabak sak marine piro iku? 40 nggo, mulai 40 pripun? Jenengan tak requestno niki. Urun apa setengah mawon entar mboten usah kata-kata. Wis nek dilanjut binjing ngoten. Loh, ini yang dijanjikan. Untuk apa? Memotivasi kita. Menjadi dorongan bagi kita. Makanya ketika kita membaca, coba baca nih keutamaan-keutamaan yang disampaikan Rasulullah. Rasul itu tidak berkata sesuai hawa nafsu, la. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semua wahyu isinya. Kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan bagi kita semuanya yang mau. Ya, yang mau. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara adab dalam membaca Al-Qur'an yang tadi nomor 2 kita sampaikan, bolehnya seseorang apa? Mengharapkan pahala, dan ini harus kita hadirkan sebagai dorongan bagi kita, motivasi bagi kita semuanya agar lebih semangat dalam membaca Al-Qur'an. Jangan pernah merasa malas bila 1 hari tidak kita isi dengan bacaan Al-Qur'an. Gersang Pak rasanya kehidupan itu Pak, gersang rasanya. Kecuali memang wis terbiasa nggak mojo iku koyo iyo biasa wae. Tapi orang yang biasa baca Al-Qur'an sehari saja tidak diisi dengan baca, ada yang beda rasanya. Coba baca Al-Qur'an dalam 1 pekan, akan terasa bedanya. Nyaman. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Obat, rahmat. Baca yang mudah-mudah, enggak usah sungkan. Nyekel Al-Qur'an enggak usah sungkan. Ya, nyekel. Ya. Terus diwaca tapi aja gur dicekel tok. Ya, baca. Enggak apa-apa bila kita belum ada hafalan Al-Qur'an, kemudian bawa Al-Qur'an, enggak masalah. Ya, baca, enggak usah sungkan. Berbuat baik itu enggak usah sungkan dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara adab dalam membaca Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Bersuci sebelum membaca Al-Qur'an itu akan mendatangkan pahala yang lebih besar, lebih sempurna daripada tidak bersuci. Ini yang disampaikan oleh muallif kitab ini. Senada dengan apa yang beliau sampaikan, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, beliau pernah menyebutkan, fama'lumun anna tilawatal Qur'an an dhahri qalbin la tustaratu laha tahara minal hadatsil asghar
Telah disepakati oleh para ulama bahwa membaca Al-Quran secara hafalan, dia membaca secara hafalan, tidak disyariatkan memang untuk bersuci dari hadas kecil. Namun, walakin tahara li qiraatil Qur'an walau an dhahri qalbin afdal. Namun seandainya dia bersuci sebelum membaca Al-Quran, maka hal itu afdal, lebih utama. Li'annahu kalamullah, karena ini adalah firman Allah. Wa min kamali ta'zimi alla yaqra illa ala taharah. Dan termasuk upaya mengagungkan firman Allah, hendaklah ya seseorang itu membaca dalam keadaan suci. Ini yang disampaikan. Artinya apa? Ya. Seandainya dia tidak bersuci pun tidak mengapa. Tetapi yang lebih afdol, lebih utama tadi apa? Hendaknya bersuci. Imam An-Nawawi juga menyebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yustahabbu an yaqra'a wa huwa ala taharatin. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi suci, ya. Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin. Namun jika ada yang membaca Al-Quran dalam kondisi berhadas kecil, ya, maka sesuai dengan ijma' kaum muslimin yang disepakati oleh kaum muslimin, hukumnya boleh. Paham ini ya? Ini dari segi afdoliyah saja, memuliakan. Ya, makanya kalau membaca Al-Quran, ya, kita wudu terlebih dahulu. Dan memang seorang mukmin adalah senantiasa menjaga wudunya. Batal segera wudu. Itu kalau bisa. Keluar rumah wudu, kalau yang batal wudu lagi. Itu idealnya demikian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini banyak hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa memang tidak wajib berwudu, memang, tetapi secara afdoliyah ya seperti tadi yang kita sebutkan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya 3 adab dalam membaca Al-Quran. Insyaallah adab yang keempat diantaranya disebutkan, yaitu bersuci ketika hendak membaca dengan menyentuh Al-Quran. Akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang, ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Bagaimana jika seseorang itu beramal dengan dia mengikhlaskan Allah, tapi dia tidak menyatakannya untuk mendapatkan pahala, atau dia tidak belum tahu keutamaan. Misalnya dalam satu ibadah memiliki 10 keutamaan, tapi dia hanya menyatakan ikhlas kepada Allah. Apakah orang tersebut mendapatkan 10 keutamaan tersebut? Dan apa bedanya dengan orang yang ikhlas kepada Allah dan menyatakan dengan mendapatkan pahala? Jazakumullah khairan atas pertanyaannya, Ustaz. Bagaimana jika ada seorang beramal tapi nggak tahu keutamaannya? Memang ya taunya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi dia ketika dia belum tahu keutamaan, tetapi itu adalah sebuah perintah, kemudian dia melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang meskipun dia belum tahu keutamaan, tapi dia tahu ini adalah perintah, dia laksanakan, maka dia akan mendapatkan semua keutamaannya. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melenjangi janji. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, sekalipun dia tidak tahu. Makanya tadi kita katakan, di antara manfaat kita tahu keutamaan suatu amalan, ini akan lebih memotivasi kita, menjadi dorongan bagi kita untuk lebih semangat dalam beramal. Makanya kalau kita lihat gambaran surga di Al-Quran, itu ada yang digambarkan dengan perhiasan-perhiasan, emas dan lain sebagainya. Ada yang disebutkan tentang bidadari dan lain sebagainya, sifat-sifat bidadari. Benar? Tujuannya apa? Ini memotivasi. Ya, memotivasi. Emas dan perhiasan. Tabiatnya siapa Pak yang senang dengan seperti ini? Tabiatnya manusia atau tabiatnya wanita?
Kalau digambarkan dengan bidadari dengan berbagai macam, dijelaskan di sifat-sifatnya untuk memotivasi siapa? Makanya sampai ibu-ibu kadang protes, Ustaz, kono bidadari gak disebutkan bidadara ngono. Bener, sampai ada yang tanya gitu, Ustaz, nyapa kok dibahas bidadari gak bidadara gitu. Ya, ini diantaranya memotivasi. Makanya sekalipun seorang itu tidak tahu keutamaan, tapi tahu itu sebuah perintah dari Allah dan jelas dia lakukan, fa insyaallah dia akan mendapatkan semua dari keutamaan ibadah tersebut. Ya, ini diantaranya. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah sekap kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.